Di dalam pengembangan new normal pada lalu lintas yang aman, selamat, tertib dan lancar atau di bidang road safety policing, maka kami bersama para mitra dan wadah-wadah yang terkait untuk mengajak diskusi, melakukan suatu pembahasan, pengkajian hal-hal yang berkaitan dengan road safety policing atau upaya-upaya mewujudkan lalu lintas yang aman, selamat, tertib dan lancar. Yang pertama adalah melalui YPKIK atau Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian. Wadah ini dibangun pada tahun 2002 yang dirintis oleh Profesor Parsudi Suparlan untuk mendukung bagaimana kaitannya pengembangan ilmu kepolisian. Jadi road safety policing tentu akan berkaitan dengan ilmu kepolisian dan pengembangannya tentu ini akan kaitannya bagaimana mengkaitkan pada pola-pola pemolisian yang lainnya, baik secara elektronik atau yang sesuai dengan kontekstual seperti emergency policing, disaster policing, border policing, international policing, dan lain sebagainya. Ini akan saling terkait satu dengan lainnya. Yang kedua, kita juga akan mendiskusikan yang berkaitan dengan TARC atau Traffic Accident Research Center. Ini wadah kemitraan antara para pakar, akademisi, peneliti, pengkaji dengan Korlantas untuk bagaimana upaya membangun budaya tertib berlalu lintas, meningkatkan kualitas keselamatan dan menurunkan tingkat fatalitas korban kecelakaan. TARC ini didirikan pada tahun 2017 dan ini sudah berjalan dan kita juga mengeluarkan jurnal dan kita akan meningkatkan kepada road safety brief untuk menjadi potret keselamatan atau juga kaitan mendukung indeks road safety maupun algoritma road safety. Selanjutnya adalah kita juga ada wadah Asosiasi Road Safety Indonesia atau ARSI. Ini wadah yang dibangun untuk memberi ruang siapa saja yang peduli tentang road safety, yang tidak terjebak pada sekat birokrasi, pangkat jabatan, tetapi kita bisa berdiskusi secara ilmiah, secara akademis, secara fresh untuk menemukan hal-hal yang baru. Melalui ARSI ini tentu terobosan-terobosan kreatif yang cerdas, yang kekinian, bahkan visioner, ini bisa dihasilkan. Jadi nanti diskusi-diskusi melalui ARSI tentu akan lebih dinamis lagi tanpa ada pemikiran-pemikiran kaitannya dengan hal-hal yang berkaitan dengan sekat-sekat birokrasi. Tapi kita berupaya untuk menampung ide gagasan pemikiran yang cerdas dari anggota-anggota kepolisian yang tidak melihat pangkat jabatan dan juga siapa saja yang peduli akan road safety. Kita juga membangun adanya Asosiasi Polisi Indonesia, API. Asosiasi Polisi Indonesia ini terinspirasi adanya perkumpulan atau wadah bagi polisi-polisi yang mempunyai pemikiran-pemikiran baru dan pembaruan. Dan diupayakan kita ini berusaha untuk menemukan selalu dinamis, selalu ada solusi, menemukan yang baru. Ada perbaikan, ada kebaikan. Nanti kaitannya ilmu kepolisian antara konseptual dan hal-hal yang pragmatis ini bisa dielaborasi. Jadi melalui API ini tentu kita bisa mengembangkan antara membuat bunga rampai, membuat buku, jurnal, bahkan melakukan FGD dan hal-hal yang sifatnya ilmiah maupun kajian-kajian pragmatis yang ada di lapangan ataupun studi kasus atas isu-isu penting yang terjadi di masyarakat. Literasi, kita sekarang berjuang tidak hanya Dikmas atau hanya Bimas begitu ya, tetapi kita berjuang membangun literasi. Literasi tidak hanya berkaitan dengan baca tulis tentunya, tapi ini upaya transformasi knowledge, mencerdaskan kehidupan bangsa, membangun budaya berpikir, budaya menulis, budaya baca, budaya kritis, budaya paham. Nah, kaitannya dengan road safety, ini literasi road safety kita menyiapkan
segala informasi yang bisa menjadi acuan, bisa menjadi panduan, bisa menjadi petunjuk, dan kita juga akan men-sharingkan dengan berbagai cara sehingga tidak tersekat batas ruang dan waktu ataupun sekat-sekat birokrasi atau hal-hal kepentingan lainnya. Literasi road safety ini nanti akan terus ditumbuh kembangkan dengan berbagai kaitan literasi-literasi lainnya. Kita di dalam mentransfer knowledge, transfer ilmu, transfer pengetahuan ini kadang-kadang terjebak kepada ruang dan waktu. Dengan training, dengan edukasi, tetapi dengan coach kita bisa apa saja. Transfer ilmu ini bisa dilakukan kapan saja, di mana saja, dengan cara apa saja. Nah, tadi kaitannya dengan literasi road safety, dengan YPKIK, dengan RC, dengan API, ini akan ada suatu benang merah yang bisa saling kait-mengkait. Mengcoach ini bisa secara terstruktur, kita membuat silabusnya, atau secara bebas mereka bisa ada mentoring, bisa dilakukan terus-menerus. Nah, ini juga bisa menyentuh sampai kepada level bawah, level pelaksanaan di depan. Media. Sekarang ini media begitu menguasai bahwa media ini boleh dikatakan menjadi acuan. Tapi kita ingat, era post-truth ini ada hambatan, ada gangguan yang bisa merusak opini publik, merusak pandangan-pandangan secara umum, bahkan penyesatan, pembodohan. Maka dibangun Intelligent Road Safety Media Management adalah untuk mengcounter, menginspirasi, memotivasi, mendorong orang lain untuk tahu hal yang baik dan benar, dan juga bisa menghibur. Artinya IRSMN ini tidak hanya sekedar menabur, memberikan, tetapi juga menganalisa, bagaimana menangkap, bagaimana untuk mengcounter, bagaimana bahkan untuk kaitannya dengan prediksi, antisipasi, dan solusinya. Di era digital, kita semua tahu bahwa pelayanan-pelayanan di bidang road safety yang berkaitan pelayanan keamanan, pelayanan keselamatan, pelayanan hukum, pelayanan informasi, pelayanan administrasi, pelayanan kemanusiaan ini dituntut cepat, tepat, akurat, transparan, akuntabel, informatif, dan mudah diakses. Semua itu tidak mungkin dilakukan dengan cara-cara yang manual, parsial, konvensional. Maka melalui wadah IT for Road Safety, diskusi-diskusi atau pengembangan sistem teknologi, sistem pelayanan publik ini akan melalui hal ini. Bagaimana kita mengembangkan sistem yang terintegrasi, bagaimana membangun back office application dan network yang berbasis artificial intelligence dan Internet of Things. Ini akan menjadi bahasan atau ide-ide gagasan yang akan dibahas melalui IT for Road Safety. Indonesia Safety Driving Center. Nah, ini kita semua peduli kepada keselamatan, bahwa bagaimana meningkatkan kualitas keselamatan. Dari program Safety Driving Center ini kita menyiapkan wadah untuk menyiapkan dan membantu pemerintah meningkatkan kualitas keselamatan, menurunkan tingkat fatalis korban kecelakaan, membangun budaya tertib, dan kita juga peduli akan sumber daya manusia sebagai aset utama bangsa. Safety Driving Center yang dibangun ini berkaitan dengan sekolah mengemudi, berkaitan dengan sistem uji SIM, berkaitan dengan sistem penerbitan SIM, dan berkaitan dengan Traffic Attitude Record atau catatan perilaku berlalu lintas, dan program Demerit Point System. Melalui bahasan dan diskusi yang ada di SDC adalah kita bisa mengembangkan bagaimana kita meningkatkan sistem-sistem yang terkait tadi, dan kita juga bisa meningkatkan kualitas keselamatan para petugas yang menjadi ajudan, pengawal VIP, VVIP, petugas pamwal, PJR, atau juga penguji SIM, atau juga bagi struktur sekolah mengemudi, penguji SIM, pengemudi profesi, ataupun juga petugas-petugas yang akan menolong pada bagian bencana atau SAR, atau kaitannya juga dengan hobi dan juga calon pengemudi. Algoritma road safety ini wadah juga sebagai bagian kita terus memikirkan bagaimana untuk bisa memetakan, bagaimana bisa membuat pola, bagaimana bisa menghadapi permasalahan-permasalahan baik black spot, trouble spot, atau permasalahan-permasalahan kemacetan, kecelakaan,
atau kajian-kajian berkaitan dengan jalan, masalah pariwisata, masalah border, masalah antar moda transportasi angkutan umum atau angkutan sungai, danau, dan penyeberangan. Ini semua saling kait dengan infrastrukturnya, dengan manusianya, dan juga kendaraan atau alat transportasinya. Karena semua ini dengan algoritma road safety kita bisa melihat dan bisa mengerjakan secara efektif dan efisien.